Oke, kembali lagi bersama saya Denny Kristianto di materi perancangan tata letak fasilitas. Di sini kita akan membahas tentang material holding. Oke, lanjut. Material holding. Ada dua definisi material holding secara umum, yaitu material holding adalah seni dan ilmu pengetahuan dari perpindahan, penyimpanan, perlindungan, dan pengawasan material. Terus yang kedua mempunyai arti penanganan material dalam jumlah yang tepat dari material yang sesuai dalam kondisi yang baik, pada tempat yang cocok, pada waktu yang tepat dalam posisi yang benar, dalam urutan yang sesuai dan biaya yang murah dengan menggunakan metode yang benar. Oke, lanjut. Nah, tujuan utama perencanaan sistem material holding adalah dasarnya untuk meningkatkan efisiensi perpindahan material dari suatu departemen ke departemen lainnya. Oke, lanjut. Karakteristik material. Oke. Pertama itu ada sifat fisik. Dapat berupa benda padat, cair, atau gas. Ukuran itu berhubungan dengan volume material. Berat itu per buah, per kotak, atau per unit volume. Terus bentuk berupa plat panjang, persegi, bulat, dan sebagainya. Kondisi dalam keadaan panas, dingin, kering, basah, dan sebagainya. Terus risiko keamanan. Apakah mudah meledak, beracun, mudah pecah, mudah patah, dan sebagainya. Nah, ini adalah tingkat aliran material. Sini ada gambarnya ya. Ada aliran material dari tinggi, rendah, pendek, jauh menuju ke jarak perpindahan material. Jadi ada vertikal dan horizontal. Oke, lanjut. Nah, ini adalah tipe layout. Pertama itu adalah ini gambarnya, position layoutnya. Itu dari gudang bahan baku, dari komponen, material, atau spare part, menuju ke tengah. Ini gudang produksi jadi. Jadi menuju ke lingkaran tengah. Nah, metode pengaturan suatu fasilitas produksi menuju komponen produk utama yang berada pada posisi tetap. Jadi yang di tengah tadi. Tata letak ini digunakan untuk kegiatan produksi yang menghasilkan produk-produk dengan skala ukuran yang besar, dengan karakter produk berukuran sangat besar dan tingkat produksi yang rendah. Perpindahan atau material barang dapat dilakukan dengan peralatan seperti teknik industri. Ya, ini. Oke, lanjut. Ini adalah proses layoutnya. Jadi ada gambarnya di sini. Itu ada panah-panahnya hingga dari gudang bahan baku sampai ke gudang produksi jadi. Jadi ada tahapan-tahapannya. Mungkin bisa dilihat. Oke, lanjut ke penjelasannya. Metode pengaturan dan penempatan segala mesin dan peralatan produksi yang memiliki tipe atau jenis sama ke dalam satu departemen. Mesin dikelompokkan sesuai dengan kesamaan proses atau fungsi kerjanya, dengan karakter produk bervariasi dan tingkat produksi yang relatif rendah dan sedang. Maka peralatan yang digunakan adalah hand track, ini ada beberapa, dan automat AGV. Lanjut ke produk layout. Nah, di sini ada gambarnya. Oke, lanjut. Nah, mesin disusun menurut urutan proses yang ditentukan pada pengurutan produksi, tidak peduli macam atau jenis mesin yang digunakan. 2. Tiap komponen berjalan dari satu mesin ke mesin berikutnya, melewati seluruh daur operasi yang dibutuhkan.
Suatu produk akan dikerjakan sampai selesai di dalam departemen tanpa perlu dipindah-pindah ke departemen lain. Bahan baku akan dipindahkan dari satu operasi ke operasi berikutnya secara langsung. Tujuan utama dari layout ini adalah untuk mengurangi proses pemindahan bahan dan memudahkan pengawasan dalam aktivitas produksi. Bisa digunakan conveyor untuk menangani aliran produk dengan tingkat produksi yang tinggi. Untuk proses perpindahan komponen dapat pula digunakan track. Nah, material holding cost. Faktor yang mempengaruhi OMH adalah jenis alat angkut, berat benda yang dipindahkan, ketiga jarak perpindahan. Cara untuk meminimalisir biaya material holding pertama adalah mengurangi waktu menganggur peralatan, memaksimalkan penggunaan peralatan untuk mendapatkan satuan muatan yang tinggi, meminimumkan perpindahan material holding, dan mengurangi gerak mundur untuk mengurangi biaya operasi. Mengatur jarak antara departemen atau antara mesin sedekat mungkin agar perpindahan material menjadi lebih pendek. Menggunakan peralatan yang tepat untuk mengurangi kerusakan material dan menggunakan muatan satuan yang sesuai. Selanjutnya, melakukan perawatan pada peralatan untuk mencegah perbaikan yang memerlukan biaya besar. Nah, ini adalah rumusnya. Material holding cost sama dengan jarak dikali biaya dikali frekuensi. Frekuensi sama dengan satuan yang dipindahkan per kapasitas alat angkut. Oke, jadi output material holding suatu perusahaan. Lanjut. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sampai jumpa kembali.